Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Hisnul Muslim, doa dan wirid dari Al-Quran dan As-Sunnah beserta syaratnya, dan juga nanti diperluas dengan sifat salat Nabi Muhammad SAW, karena kita sekarang masih berada di zikir-zikir yang berada di dalam salat. Yang terakhir sampai di mana? Yang terakhir adalah bab nomor 18, doa bangkit dari rukuk. Sekarang kita masuk bab yang nomor 19, yaitu doa sujud, doa sujud. Di situ ada disebutkan beberapa doa, yaitu ada 7 doa. Yang pertama-tama, Subhana Rabbiyal A'la, Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Ini diucapkan 3 kali. Subhana Rabbiyal A'la. Hadisnya diriwayatkan oleh Ahlus Sunan, yaitu oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu ta'ala anhu. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la 3 kali. Namun juga ada riwayat disebutkan di dalam sifat salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan pujian-pujian kepadanya. Itu diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ad-Darqutni, Imam Ahmad, At-Tabrani, dan juga Al-Baihaqi. Dibaca 3 kali. Para ulama menganjurkan kalau bisa waktu rukuk dan sujud membaca zikirnya itu tasbihnya tidak kurang daripada 3 kali. Kalau rukuk kan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdih 3 kali. Kalau sujud Subhana Rabbiyal A'la atau Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali. Kecuali kalau kita sholat sendiri mau baca sebanyak-banyaknya silahkan. Kalau jadi imam jangan panjang-panjang, cukup 3 kali saja. Kemudian apa hubungannya doa ini dengan sujud? Maha suci Rabbku yang maha tinggi. Apa hubungannya dengan sujud? Para ulama menjelaskan hubungannya dan hikmahnya. Sujud itu adalah posisi kita yang paling rendah, tawadhu, benar-benar kita rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Anggota tubuh yang paling mulia yaitu kening, kepala kita tempelkan di tanah. Kita benar-benar merasa hina di depan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat cocok dalam keadaan hina seperti itu kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih, Maha suci Rabbku yang maha
tinggi dan pujian-pujian kepadanya. Dan juga di sini ada dalil bahwasanya Allah itu maha tinggi zatnya, maha tinggi sifatnya, maha tinggi semua perbuatannya. Selanjutnya zikir yang nomor 2, yaitu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Maha suci Engkau ya Allah Rabb kami, dengan memujimu ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Ini sama dengan zikir rukuk, dan ini banyak dibaca oleh Nabi Muhammad SAW di akhir hayatnya. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang lalu sudah kita bahas pada waktu doa rukuk. Ketika turun surat An-Nasr, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampun kepadanya. Nah, Rasulullah langsung mempraktekkan baca ini. Ya ta'awwalul Quran, menafsirkan Al-Quran, praktek baca ini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Selanjutnya doa yang ketiga, Subuhun Qudusun Rabbul Malaikati Warruh. Maha suci dan maha kudus. Sebenarnya kudus itu juga suci ya, kemudian itu diterjemahkan maha mulia. Rabb para malaikat dan juga Rabbnya malaikat Jibril. Ini juga sudah pernah kita bahas yang lalu pada waktu zikir rukuk, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala. Kemudian zikir yang nomor keempat, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basara. Ya, terus tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ada juga riwayat fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, hanya kepadamu lah kami bersujud, kepadamu pula kami beriman, dan hanya kepadamu kami berserah diri. Wajahku bersujud kepada Zat yang telah menciptakan dan membentuknya, memberikan pendengaran dan penglihatannya. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini juga boleh dibaca. Bahkan sebagai ulama di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan kalau kita bacanya, kalau kita rukuknya panjang atau sujudnya panjang, boleh dibaca semuanya. Kemudian yang nomor kelima, Subhanadzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal 'azamah. Maha suci Allah yang memiliki kerajaan langit, kekuasaan, kebesaran dan keagungan. Ini juga telah dibahas pada waktu zikir rukuk, yaitu diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih. Selanjutnya yang nomor ke-6, Allahumma ighfirli dzambi kullah diqqahu wa jillah wa awwalahu wa akhirah wa alaniyatahu wa sirrah. Ini bagus ya. Ini kita minta ampun lengkap. Allahumma ighfirli dzambi kullah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku seluruhnya. Diqqahu wa jillah, yang besar maupun yang kecil. Wa awwalahu wa akhirah, yang terdahulu maupun yang belakangan. Wa alaniyatahu wa sirrah, yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Jadi kita minta ampun kepada Allah lengkap. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi kita ngaku kepada Allah, minta ampun dari semua dosa kita, yang kecil, yang besar, yang dulu, yang sekarang,
yang tampak dan yang tersembunyi. Kemudian yang terakhir di situ yang ketujuh, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika min la uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan pertolongan-Mu dari siksa-Mu, dan aku berlindung kepadamu dari siksa dan murka-Mu. Tidaklah aku dapat menghitung-hitung pujian terhadap dirimu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Perhatikan doa ini sangat indah ya. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Berlindung dari murkanya Allah, berlindungnya dengan keridhaan Allah. Karena yang bisa menyelamatkan kita dari murkanya Allah adalah keridhaannya Allah. Berlindung dari siksaan Allah dengan keselamatan dari Allah. Supaya kita selamat dari siksa Allah, maka kita berlindung kepada mu'afah, keselamatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berlindung dari siksa dan murka Allah langsung kepada Allah. Kemudian kita ngaku di situ bahwa kita tidak akan bisa memuji-muji Allah dengan selayaknya. Karena itu kita serahkan kepada Allah, hamba memuji kamu sebagaimana engkau memuji dirimu sendiri. Ya, karena kita memuji Allah seperti apapun masih belum tuntas. Karena semuanya nikmat dari Allah. Ketika kita memuji Allah, itu adalah nikmat yang patut disyukuri. Ketika kita bersyukur, maka syukur adalah nikmat yang patut disyukuri. Sehingga sampai berapapun kita bersyukur dan memuji Allah belum tuntas. Sehingga kita serahkan Allah, hamba memujimu seperti dirimu memuji dirimu sendiri. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Sekarang akan kita lihat bagaimana sifat sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yaitu yang pertama-tama al-khurur ila sujud. Ketika posisi berdiri menuju sujud, itu bagaimana caranya? Yang diletakkan apakah tangannya dahulu ataukah lututnya dahulu? Ini ada perbedaan pendapat. Dan ini perbedaan pendapat yang muktabar. Kenapa muktabar? Karena semuanya adalah pendapat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan semuanya punya dalil. Yang mengatakan tangan dulu punya dalil, yang mengatakan lutut dulu punya dalil. Hanya tergantung kita yakin dengan pendapat yang mana. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala, beliau lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan yang diturunkan adalah tangannya dahulu. Wa kana yadha'u yadayhi 'ala al-ardi qabla rukbatayhi. Dan bahwasanya Rasulullah SAW itu meletakkan kedua tangannya ke bumi sebelum kedua lututnya. Jadi ketika dari berdiri menuju turun itu tangannya dulu, baru kemudian lututnya. Karena Rasulullah SAW memerintahkan hal itu, beliau bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yadhah yadayhi qabla rukbatayhi." Apabila seorang dari kamu itu sujud, maka jangan turun seperti turunnya unta. Hendaklah dia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Nah, di sini jelas ya, tangan dulu sebelum lutut. Ya. Namun ternyata ada hadis lain yang mengatakan turunnya itu lutut dulu. Itu hadis yang diriwayatkan melalui jalan sahabat Wa'il bin Hujr. Wa'il bin Hujr ada diriwayatkan di dalam As-Sunan Al-Arba'ah, Tirmidzi,
Nasai, Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh sebagian ulama. Wa'il bin Hujr, seorang sahabat, mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada wada'a rukbatayhi qabla yadayhi. Aku melihat Rasulullah SAW ketika sujud meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Karena itu dalam masalah seperti ini kita tidak usah keras-kerasan, ya, tidak usah saling menyesatkan. Karena biasanya para penuntut ilmu pemula, nah gini-gini menjadi bahan untuk pecah. Seakan-akan yang lutut dulu bukan ahli sunnah, yang tangan dulu adalah ahli sunnah. Tidak benar. Semuanya adalah ahli sunnah. Yang tangan dulu ahli sunnah, yang lutut dulu juga ahli sunnah. Semuanya punya dalil. Yang tangan dulu ucapannya Nabi, yang lutut dulu perbuatannya Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada satu faedah yang sangat mendalam tentang yang dimaksud turun seperti onta. Itu bukan hanya berkaitan dengan masalah tangan dulu atau lutut dulu, tapi berkaitan dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau nyungkur menuju sujud jangan kayak onta. Nah gitu. Bagaimana onta itu? Onta kalau menyungkur bagaimana kalau turun itu? Ya, badannya itu diberkan, sehingga menimbulkan suara yang keras dan menimbulkan debu. Nah, di sini ada sebagian ulama yang diberi kecerdasan, di antaranya Fadilatul Syekh Abdul Karim Al-Fudair Hafizahullah Ta'ala mengatakan, yang dimaksud jangan turun seperti onta itu bukan hanya berhubungan dengan tangan atau lutut, tapi berhubungan dengan ketenangan. Ketika dari berdiri menuju sujud itu yang tenang, jangan kayak onta, jangan berat, gelodak gitu kan. Iya, coba kalau lantainya terbuat dari kayu, kelihatan suaranya. Saya kadang ya udah ceramah ya di sebuah villa, itu lantainya dari kayu. Itu kalau sudah sujud suaranya robiak, nah itu onta namanya. Nah itu kayak onta namanya. Yang dimaksud jangan niru onta itu jangan gitu. Yang dimaksud itu ketika sujud tenang, jangan menimbulkan suara kayak onta. Ini sholat bukan main-main, bukan bercanda. Yang tenang, yang sopan di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, turunnya itu enak. Ini merupakan makna yang sangat mendalam. Jadi turunnya jangan kayak onta, maksudnya turunnya itu yang tenang, tidak menimbulkan suara, tidak gelodakan. Ya, itu yang pertama-tama. Kemudian berikutnya lagi adalah bagaimana sifat sujudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana ya'tamidu ala kaffaihi wa yabsutuhuma wa yadhummu asabi'ahuma wa yuwajjihuha qibala al-qiblah. Dan bahwasanya ketika sujud itu Rasulullah SAW bertumpu kepada kedua telapak tangannya, bertumpu ya, telapak tangannya ditempelkan ke tangan sambil dipanjangkan. Jadi bukan bukan gini ya, tapi dipanjangkan ini, dibentangkan. Kemudian juga ditutup, yang lumung, tidak dibuka, tidak direnggangkan, tutup seperti ini dan dihadapkan ke kiblat. Nah, tangan yang hadap kiblat. Jadi kalau sujud bukan gini, bukan juga begini, tapi tangan yang hadap kiblat. Kemudian wa yaj'aluhuma hadwa manqibaihi ahyanan wa ahyanan hadwa udunaihi. Posisi tangan itu kadang sampai di sejajar dengan bahunya, ya. Kadang sejajar dengan telinganya, ya, ini atau ini. Kemudian wa kana yumakkinu anfahu wa jabhatahu minal ardh, dan beliau benar-benar menancapkan, menempelkan keningnya dan hidungnya ke bumi. Jadi kening dan hidung ini benar-benar nempel, bukan kening saja,
hidungnya tidak, atau juga bukan ngambang, tapi benar-benar nempel. Keningnya nempel, hidungnya nempel. Wa kana yumakkinu aidan rukbatayhi wa atrafi qadamaihi. Kemudian juga beliau menempelkan kedua lututnya dan jari-jari kakinya. Jadi jari kakinya benar-benar menempel. Yastaqbilu bisuduri qadamaihi wa bi atrafi asabi'ihi al-qiblah. Ya, jadi jari-jari kakinya itu menghadap kiblat. Jadi diangkat ini ya, ditekuk. Jari kakinya ditekuk. Tekuk. Insya Allah kalau kita sudah biasa mulai kecil sampai tua akan bisa. Kalau tidak bisa perlu belajar lagi. Karena ada orang sujud itu jarinya itu gini aja. Ya, bahkan ada yang kadang jari kakinya malah diangkat. Itu tidak sah. Jadi harus nempel, ditekuk jarinya. Jadi jarinya menghadap kiblat. Karena itu diantara fungsi sholat. Sholat itu walaupun ibadah yang luar biasa, tapi juga mempunyai nilai dari sisi kesehatan. Di antaranya dua hal yang kita dapatkan. Yang pertama-tama adalah sholat itu menjaga memori kita. Daya ingat kita dipertahankan dengan sholat. Orang yang rajin sholat, mungkin tidak dia lupa Al-Fatihah. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Orang yang rajin sholat tidak mungkin lupa Al-Fatihah. Jadi memorinya terjaga terus. Karena dia selalu baca Al-Fatihah satu hari minimal 17 kali. Kemudian yang kedua, menjaga kelenturan tubuh. Orang kalau sholatnya benar sesuai dengan sifat sholat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak asal-asalan, itu tubuhnya lentur. Termasuk kaki tadi ya, ditekuk, jarinya itu lentur, pinggulnya lentur, dan yang lainnya. Kemudian Syekh Al-Albani mengatakan wa yarussu aqibaihi. Telapak kakinya kakinya nempel. Nah, ini pendapat yang ada perbedaan pendapat. Di sifat sholat Nabi sini Syekh Al-Albani memastikan bahwa kalau sujud itu kakinya nempel kayak gini. Ya, kakinya nempel gini. Tapi ini dibantah oleh Syekh Bakar bin Abdillah Abu Zaid rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya La Jadida fi Ahkamis Shalah. Tidak ada yang baru tentang hukum-hukum di dalam sholat. Dia bawakan riwayat panjang lebar atau bantah ini. Kesimpulannya menurut beliau yang menempelkan kaki ini adalah riwayat yang syadz. Riwayat yang ganjil. Mukhalafatul thiqah liman huwa awthaq minhu. Jadi yang kuat tapi menyelisih riwayat yang lebih kuat tadi. Jadi aneh ganjil. Jadi memang masalah ketika sujud kakinya nempel itu ada beda pendapat. Ya. Dan sebagian ulama mengatakan kakinya ditempelkan gini, dan sebagian mengatakan kakinya diregangkan, tapi tidak terlalu diregangkan. Kalau saya sendiri yakin dengan yang diregangkan, karena setelah saya baca pendapatnya Syekh Bakar Abu Zaid itu ya cukup ilmiah sekali. Itu juga yang dipakai di Indonesia pada Syafi'i. Kemudian wa yamsiku rijlaihi. Kemudian kakinya itu diberdirikan ya. Jadi kakinya, telapak kakinya diberdirikan. Tekuk ini kan berdiri. Itu sifat sujud Nabi Muhammad SAW. Dan beliau bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati aqdum. Aku diperintahkan sujud di atas 7 tulang. Tulang yang pertama adalah kening, termasuk di dalamnya adalah hidung. Kemudian yang kedua dan ketiga 2 telapak tangan. Yang keempat dan yang kelima 2 lutut. Yang keenam dan yang ketujuh ya telapak kaki tadi itu, jari-jarinya. Itulah sifat sujud Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa kana la yaftarishu dira'aihi. Beliau tidak menempelkan lengannya ke tanah. Ya, seperti anjing, tidak ditempelkan seperti anjing.
Jadi sujud ini tuh nggak boleh, itu kayak anjing kata Nabi, mirip anjing. Jadi diangkat, wa yuba'iduhuma 'an jambayhi hatta yabdu'a bayadu ibtayhi min wara'ihi, diangkat ya dan direnggangkan. Diangkat, direnggangkan kayak gini sampai-sampai kelihatan putihnya ketiak mulia Rasulullah SAW. Jadi ini menunjukkan bahwa baju beliau itu agak besar, sehingga ketika sujud ini kelihatan putihnya ketiak mulia Nabi Muhammad SAW. Jadi dibuka, cuman bukanya tidak terlalu berlebihan gini kan. Nah gini perlu kita lihat contohnya dari para ulama. Karena ada sebagian ikhwan bacain langsung praktekkan kayak gini. Nah, aku kayak robot itu. Santai aja. Saking dibukanya sampai-sampai hatta law anna bahmah aradatan tamur tahta yadayhi farqa. Sampai-sampai kalau ada kambing kecil mau lewat bisa lewat. Ini menunjukkan bahwasanya tangannya itu diangkat. Jadi kalau ada kambing kecil lewat bisa lewat di bawah situ, bawahnya. Hanya saja kalau sedang sholat jamaah ya jangan gitu. Ya nanti dipraktekkan sholat jamaah. Allah berkelahi nanti. Jadi kalau jamaah ya kita pengertian ya sebisanya, tapi tetap jangan nempel gini tangannya. Karena nempel gini dilarang kayak anjing, mirip anjing. Jadi ditempelkan di tangan ini kayak anjing. Jadi tetap diangkat bisanya. Kemudian juga diantara yang berkaitan dengan sifat sujudnya Nabi Muhammad SAW adalah tumanina, tenang, tidak terburu-buru. Dan juga diantara sifat sujud Nabi Muhammad ini pula ternyata Rasulullah itu paling banyak sujud langsung keningnya nempel lantai tanpa ada alas, wa kana yasjudu 'ala al-ardi katsira, dan bahwasanya Rasulullah SAW itu paling banyak sujud langsung nempel bumi tanpa ada alas, tidak ada karpet, tidak ada tikar. Itulah yang ada di masjidnya Nabi Muhammad SAW pada saat itu. Yang paling banyak dilakukan Nabi adalah tanpa ada karpet. Jadi keningnya nempel di lantai, tidak ada karpetnya. Namun boleh ada karpetnya. Tapi ada juga riwayat wa kana yusalli 'alal khumra ahyanan wa 'alal nafiri ahyanan. Ada kalanya beliau sholat ya, di lantainya itu ada khumra. Khumra itu kain kecil sekedar untuk tempatnya kepala. Nah, sekarang ada ya sajadah model kecil itu sekedar untuk tempatnya kepala. Atau juga ada kalanya pula beliau sujud di atas tikar. Tapi yang paling banyak di mana? Tanah. Yang paling banyak di lantai langsung. Kemudian juga yang berkaitan dengan sujud. An-nahyu an qira'atil Qur'an bis sujud. Pada waktu sujud dilarang baca Al-Qur'an. Karena ada amalan-amalan tertentu, sholat tertentu ya, bahwasanya kita sujud baca Al-Ikhlas 10 kali kan gitu kan, supaya dagangannya laris. Kalau sujud baca Al-Ikhlas 10 kali, 11 kali. Itu banyak yang mengamalkan, dagangannya laris, ternyata malah bangkrut. Tidak ada hubungannya dengan dagangan ini ibadah. Jadi sujud tidak boleh baca Al-Quran. Terus pertanyaannya sekarang, Rasulullah bersabda bahwasanya ya, nuhitu an aqra'al Qur'an raki'an aw sajidan. Aku dilarang baca Al-Quran ketika rukuk atau sujud. Terus kalau baca doa dari Al-Quran boleh atau tidak? Baca doa dari Al-Quran seperti baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, itu dari Al-Quran. Atau juga baca doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Boleh baca doa dari Al-Quran. Para ulama mengatakan kalau niatnya adalah berdoa bukan baca Al-Quran boleh. Kalau niatnya baca Al-Quran enggak boleh. Jadi kalau niatnya
niatnya berdoa boleh, yang difatwakan oleh para ulama ya. Idza da'a fis sujudi bi du'ain waridin fil Qur'anil Karim ka qoulihi ta'ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar fala ba'sa bihi idza qasada bidzalika du'a lam qira'atul Qur'an liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Apabila berdoa di dalam sujudnya dengan doa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim seperti membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar surat Al-Baqarah ayat 201, maka tidak mengapa jika niatnya adalah berdoa, bukan niatnya membaca Al-Qur'an. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya amal itu dengan niat dan masing-masing orang mendapatkan dari apa yang dia niatkan. Jadi kalau baca doa, niatnya doa, tidak apa. Yang tidak boleh tadi sujud baca Al-Fatihah. Bagaimana kalau baca Al-Fatihah niatnya doa? Tidak benar, kalau Al-Fatihah itu bukan hanya doa. Kecuali kalau misalnya kita sujud baca ihdinas siratal mustaqim, niatnya doa, tidak apa itu doa. Tapi kalau Al-Fatihah lengkap, tidak boleh baca Al-Quran namanya. Baca Al-Quran. Jadi bahwasanya sujud membaca doa dari Al-Quran boleh dengan niat doa, bukan niatnya baca Al-Quran. Dan sujud ini yang banyak berdoa sebagaimana sabda Rasulullah SAW, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa sajid fa akthiru ad-du'a fihi. Seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika sujud, maka perbanyaklah doa di dalam sujud. Itu pembahasan tentang sujud, dan masih ada doa-doa yang lainnya, doa sujud, dan itu disebutkan di dalam kitab Sifat Salat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu dulu aja. Allah, nanti kita lanjutkan bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Apa yang dilakukan imam bila berhadat ketika sujud? Ketika imamnya batal, maka yang dilakukan adalah dia keluar dari sholatnya dan dia meminta kepada orang di belakangnya untuk maju menggantikan dia sebagai imam. Ya. Jadi dia batalkan sholatnya dan dia bilang kepada orang di belakangnya, majulah kamu, gantikan aku karena aku batal. Itu. Karena itu yang ada di belakang imam itu diajarkan orang-orang yang ngerti, orang-orang yang paham. Sehingga kalau imamnya salah bisa ingatkan, kalau imamnya batal bisa menggantikan. Jika saat sujud keningnya terhalang oleh kopiah ataupun sorban yang dilingkarkan di kepala, sah tidak sujudnya dan sholatnya? Para ulama mengatakan sujudnya sah, tapi tidak sempurna. Tidak sempurna, karena yang sempurna itu keningnya langsung menempel ke tempat sujud. Dan pilih yang sesuai dengan materi dulu ya. Ustaz, bolehkah sholat di atas kasur atau spring bed? Nah, pertanyaannya kenapa? Kalau memang sakit ya tidak apa-apa. Tapi kalau dalam keadaan normal tidak sakit, ya jangan. Nanti jatuh nanti. Ketika sujud saya sering merasa seperti buang angin
tapi tidak ada suara dan bau, apakah batal? Nah, itulah di antara godaan setan. Ada hadisnya, ketika orang sholat itu setan itu meniup di pantatnya sambil setan mengatakan apa? Hadatsna, kamu batal. Kata Rasulullah, kamu jawab, kadzabta, kamu bohong. Iya, Rasulullah menjawab. Menjawabnya dalam hati. Jadi bukan kita jawab terus, kamu bohong. Jadi jawabnya di dalam hati. Memang sering orang sholat gitu, sholat gitu sering. Jadi kayak ada des, gitu. Karena nggak ada apa, nggak ada angin, nggak ada. Karena itu ada di dalam hadis yang lain disebutkan, ketika kita merasakan ada sesuatu di perut seperti angin ya, mau keluar atau keluar bahkan rasanya, tapi kita ragu-ragu keluar apa enggak ya, keluar apa enggak ya? Apa kata Rasulullah SAW? Fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan batalkan sholatnya sehingga dia benar-benar yakin mendengar suara atau mendapatkan bau. Ada suara, yakin. Nggak ada suara tapi ada bau, juga yakin. Nah ini suara nggak ada, bau nggak ada, dan kita ragu-ragu, nggak batal itu, nggak batal. Nah sekarang kalau nggak ada suara, nggak ada bau, tapi kita yakin itu keluar, batal batal. Ya, batal karena yakin itu keluar. Dari sini ada sebuah kaidah yang sangat besar dalam kaidah ilmu usul fikih yang berbunyi al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan tidak bisa hilang oleh keraguan. Yakin punya wudu, ragu batal apa enggak? Yang menang yang mana? Yang menang yang yakin, berarti tetap punya wudu. Jadi antum kalau ragu-ragu, saya batal apa enggak ya? Enggak batal berarti itu. Karena antum yakin punya wudu dan ragu batal. Berarti ragunya dikalahkan. Apakah boleh ketika sujud setelah membaca doa sujud kalau kita berdoa untuk diri sendiri, diri kita dengan bahasa kita, dan apakah dibaca dalam hati atau dengan hanya mulutnya saja yang bergerak-gerak? Pertanyaan ini pernah saya ajukan kepada Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. 2 kali saya pernah tanya kepada beliau masalah ini. Nah, selalu ada perbedaan pendapat di Indonesia. Ya tanya Syekh, orang Indonesia tidak bisa bahasa Arab, ketika sujud berdoa bahasa Indonesia boleh apa tidak? Ya, dilapatkan boleh Syekh? La bahasa boleh. Yang penting bacaan sujudnya tetap bahasa Arab. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallahumma rabbana bihamdika Allahumma firli, tetap bahasa Arab. Ya, doanya bahasa Indonesia boleh diucapkan, boleh, tidak apa-apa. Boleh, tidak apa-apa. Kalau berdoa di dalam sujud apakah harus menggunakan basmalah? Ya. Apakah harus menggunakan basmalah, sholawat dan pujian-pujian kepada Allah? Syukran dan Allah. Kalau basmalah kan tidak ada hubungannya dengan doa kan. Kalau doa itu kan pujian-pujian kepada Allah dan sholawat. Itu tetap seperti biasa. Alhamdulillah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Adabnya doa tetap. Jadi adab doa tetap. Dan kita niatnya adalah niat berdoa, bukan niatnya baca Al-Fatihah. Ustaz, setelah apa ini? Di apa yang baca? Bisa enggak baca? Ustaz, setelah mandi apakah boleh kita sholat tanpa wudu? Oh ya. Jadi apakah setelah mandi kita boleh sholat tanpa wudu? Ya. Lah tadi mandinya niat dan kalau mandinya niat mandi besar, ya, berarti mandi besar, itu boleh kita sholat boleh tanpa wudu lagi. Karena mandi besar itu sudah masuk di dalamnya hadat yang kecil. Dengan catatan kita niat mandi besar. Dengan catatan pula setelah mandi tidak batal. Karena biasanya kita kalau mandi kan, mohon maaf ya, keluar kencing kan, berarti batal, harus wudu lagi. Tapi kalau kita buang air kecilnya di depan sebelum mandi, buang kecil dulu, bersih-bersih dulu, udah setelah itu niat mandi.
mandi besar, mandi janabah. Setelah mandi tidak usah wudu, tidak boleh. Karena sudah terwakili itu oleh mandi besar. Yang kecil sudah masuk ke dalamnya yang besar. Bahkan para ulama juga mengatakan, bolehkah seseorang itu berendam di air lalu keluar tidak pakai wudu? Itu ada pembahasan di kitab-kitab fikih. Di antara kitab fikih madzhab Syafi'i. Itu dengan catatan ketika kita masuk ke dalam air, berendam di air, berhenti sejenak, sekedar seperti orang berwudu, sambil kita niatkan wudu. Keluar boleh, walaupun urutan wudunya itu tidak seperti biasanya, boleh sah wudunya. Tuntunan sunnah untuk acara, ya dulu ada yang tanya ya, apakah boleh anak diberi nama Jibril, ya kan? Yang belum saya jawab. Setelah saya lihat fatwa-fatwa dari para ulama kebanyakan mengatakan boleh. Jadi memberi nama anak dengan nama malaikat itu boleh. Cuma sebagian ulama mengatakan makruh. Kalau sujud terhalangi rambut karena panjang, hukumnya bagaimana Ustaz? Hukumnya sama dengan tadi. Sujudnya sah tapi tidak sempurna. Saya pernah mendengar bahwa sifat sujud punggung atau badannya diluruskan hingga jarak sujudnya panjang ke depan. Ya. Tidak terlalu panjang sekali ya. Karena ada sebagian mempraktekkan itu sehingga seperti orang bertiarap itu. Tidak berlebihan. Kalau antum lihat prakteknya orang tidak ada yang biasa. Kayak sujudnya biasa. Jadi tidak dipanjangkan sekali kayak gitu. Afwan Ustaz, Ana mau nanya kenapa kening Ana ada hitamnya membekas? Apa ada kesalahan dalam gerakan yang salah atau ada landasannya? Syukron. Ya mungkin sebabnya macam-macam. Ya mungkin kulitnya terlalu sensitif. Ada orang kulitnya sensitif. Atau mungkin juga karpetnya kasar. Itu mungkin ada kemungkinan. Atau mungkin juga digosok-gosokkan. Mungkin ya kita tidak tutup. Ini kan kemungkinan. Yang jelas kening yang hitam itu bukan merupakan ciri bahwa dia adalah merupakan orang soleh, bukan cirinya. Tapi kita juga tidak menuduh dia bukan orang soleh, kita tidak tuduh. Tapi bukan berarti ya kalau keningnya hitam itu orang soleh, tidak ada hubungannya. Rasulullah SAW rajin sujud apa enggak Rasulullah? Rajin apa enggak? Rasulullah keningnya tidak hitam. Nah, kita keningnya biasa. Tidak ada riwayat Rasulullah keningnya hitam, tidak ada. Jadi bukan berarti itu tanda seseorang soleh, dan juga bukan berarti dia bukan orang soleh. Karena mungkin saja keningnya itu sensitif. Ini masih banyak pertanyaannya. Ini tentang pilkada. Ustaz, mohon penjelasannya terkait sikap kita terhadap pilkada Malang. Apa kita golput tetap nyoblos namun kertas suaranya dirusak agar tidak diperjualbelikan kertas suaranya, atau nyoblos salah satu kandidat yang terpampang jazakumullah khair. Ya, wa'iyyakum. Para ulama beda pendapat ya mengenai seperti ini. Ada yang mengatakan mutlak tidak boleh. Di antaranya Syekh Mukbil dan yang lain-lainnya, bahkan mereka juga mengeluarkan kitab. Tidak boleh ikut-ikutan, ini sistem demokrasi, sistem ukur, tidak boleh ikut-ikutan. Bahkan ulama berpendapat ketika kita hidup di negeri yang mengatur sistem itu, maka kita perlu ikut demi untuk menghindari madharat yang lebih besar. Istilahnya kaidah akhafud dhararain. Dan ini juga pendapat sebagian ulama termasuk Syekhuna Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Bahkan ketika beliau ditanya tentang pemilu yang ada di Amerika, mereka kafir semua kan calonnya kan? Apa kita ikut pemilu saya? Kata beliau ikut pemilu. Kamu pilih di antara calon-calon itu mana yang lebih menguntungkan Islam, mana yang lebih sedikit madharatnya kepada Islam. Ya, seperti itu.
Kan ada kisah Syekh Ali Hasan Al-Halabi Al-Adari hafizahullah taala pernah ketika daurah di Cilutu di puncak sana, dia ditanya tentang pilkada-pilkada kayak ini. Lalu beliau menjawab, kami dulu pernah ditanya oleh teman-teman yang ada di Irak setelah tumbangnya Saddam Hussein, ya, dan ada pemilu. Kami ditanya, ahli sunnah, ikut pemilu apa tidak? Syekh Ali berfatwa, nggak usah ikut pemilu. Akhirnya ahli sunnah di Irak tidak ikut pemilu. Ternyata yang menang siapa? Syiah. Yang menang Syiah. Wah, parlemennya dikuasai orang Syiah. Lalu Syekh Ali ditanya, Syekh, bagaimana ini Syekh? Parlemennya dikuasai orang Syiah. Lalu Syekh Ali Hasan bilang apa? Kalau begitu, kalau pemilu lagi nanti kalian wajib ikut. Demi apa? Menghindari madarat yang lebih besar. Memang sistem kufur kita nggak setuju, sistem itu. Tapi ada, apa kita mau lari? Ya, jadi sebagian berpendapat boleh ikut dengan catatan menghindari madarat yang lebih besar. Atau bahasa kasarnya itu pilihlah yang terbaik di antara yang terjelek. Semuanya jelek. Tapi yang paling jelek di antara terjelek itu siapa? Kalau tidak paham juga, tidak ngerti, ya jangan pilih. Kalau tidak pahamnya bingung lagi, ya sudah jangan pilih, bingung juga. Tapi kalau kira-kira paham atau musyawarah dengan ulama siapa di antara calon-calon ini yang lebih bermanfaat untuk umat, yang benar-benar akan mengayomi umat, yang benar-benar akan melayani umat, ya, yang benar-benar peduli pada wong cilik, wong cilik, peduli teman, karena tidak kepilih dan malah memanfaatkan wong cilik. Pada sujud yang terakhir ada yang sujudnya lama, apa itu? Ada contohnya dari Nabi, kalau ada apa yang dibaca Ustaz. Sebenarnya kalau mengkhususkan sujud akhir yang panjang itu ya tidak ada contohnya. Karena sholatnya Nabi itu seimbang, panjangnya itu sama semuanya. Namun hukumnya juga boleh. Mungkin kita kepingin doa yang panjang, apa-apa, boleh. Karena khawatirnya nanti kalau tidak di terakhir lupa rakaatnya. Ustaz, kalau kita menjadi makmum di belakang imam tersebut membaca zikir dan doa bersama-sama dengan suara keras, apakah kita harus mengikuti imam tersebut? Kalau sudah di luar sholat tidak ada keharusan, kecuali kalau di dalam sholat imamnya kunut, ya kita ikut kunut. Bagaimana yang baru sudah pernah kita bahas. Ini yang terakhir, saya pernah baca tapi saya lupa untuk apa. Karena menjelaskan bahwasannya ketika ada beberapa orang yang masbuk tertinggal sholatnya, kemudian apabila salah seorang dari mereka bangun terlebih dahulu untuk mengerjakan rakaat yang tertinggal, maka orang yang bangun tersebut boleh dijadikan imam bagi makmum yang masbuk lainnya. Apakah hal yang demikian dibolehkan atau benar Ustaz? Karena kebanyakan kita atau yang kita pahami, jika beberapa orang makmum masbuk, maka mereka melanjutkan sholat sendiri-sendiri. Ya. Karena difatwakan oleh para ulama, menjadikan makmum masbuk sebagai imam itu tidak ada sunnahnya. Jadi tidak ada sunnahnya. Ya, saya kira itu aja. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Allah menjadikan kita istiqamah dan umur kita ditutup dengan husnul khatimah. Subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.